Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Polemik ijazah Jokowi kini masuk Komisi Informasi Pusat. Sejumlah peneliti menemukan tinta legalisir berwarna merah yang tak lazim digunakan. Sebelumnya, polisi menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka setelah meneliti ijazah Jokowi. Benarkah kasus ijazah ini murni ilmiah atau justru penyebaran fitnah? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggil ke panggung Rakyat Bersuara pengacara dari para tersangka Roy Suryo CS, Bung Abdul Ghafur Sangaji. Bung Sangaji, selamat malam. Iya. Selamat malam, Mas Aiman. Belum ada panggilan lagi, surat? Oh, belum ada. Belum ada, oke, siap. Kemudian pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Bung Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bung Aristo. Silakan. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Pakar hukum tata negara yang juga sempat menjadi jubir Roy Suryo CS, Bung Refli Harun masih dalam perjalanan. Kemudian Sekjen Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan. Oke. Selamat malam, Bung Ade. Pradi Bersatu luar biasa. Siap. Terima kasih, Bung Aiman. Pakar hukum pidana, Pak Teguh Nasrullah. Panas juga. Panas tapi hati tetap dingin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Panas. Kemudian Ketua Umum Jokowi Mania, Bung Andi Azwan. Selamat malam, Bung Andi. Wah, datanya lengkap. Bukan ijazah kan? Lengkap. Oke. Kemudian bersama kita juga jurnalis senior, bagian dari tim, bukan Bon Jovi nih, Bong Jowi, yaitu kelompok bongkar ijazah Jokowi, Bung Lukas Luarso. Selamat malam, Bung Lukas. Lalu Ketua Indonesia Police Watch, Bung Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Selamat malam, Mas Aiman. Baik. Saya akan langsung ke Bung Lukas. Bung Lukas, kemarin Anda sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat, dan ada dua hal yang jadi perhatian masyarakat terkait dengan mencecar UGM, Universitas Gadjah Mada, dan juga mencecar KPU Solo. Bisa Anda ceritakan soal itu? Silakan. Ya, kami melakukan riset-riset sejak April ya, dan mulai memproses menggunakan prosedur undang-undang kebebasan informasi publik, keterbukaan informasi publik. Surat pertama yang kami kirim ke UGM, kemudian ke KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo itu akhir Juli. Minta salinan ijazah itu? Ya, jadi memang prosedur undang-undang KIP itu kita harus menghubungi lembaga-lembaga yang terkait. Apakah mereka bersedia memberikan dokumen dan informasi yang kita butuhkan. Kami meminta 20 jenis dokumen ke UGM, kemudian 7 dokumen untuk masing-masing KPU, dan 8 dokumen untuk Polda Metro Jaya. Oke, sebentar. Boleh saya elaborasi pelan-pelan ini ya. 20 dokumen dari UGM. Dokumen apa saja dan kepentingannya untuk apa? Wah, itu saya lupa kalau harus nyebutkan satu. Yang ada kurang lebih. Ya, yang jelas adalah ijazah, salinan ijazah untuk Pilpres 2014, 2019. Dari wali kota dong harusnya. Wali kota itu 2000 berapa? 2004, 2012, 2014, 2019. Ya. Ya. Ya, kemudian yang lain antara lain KRS, Kartu Rencana Studi, KRS, laporan KKN, dan banyak standar operasional prosedur tentang misalnya legalisasi ijazah dan sebagainya. Oh, jadi Anda ini bersama siapa nih? Kami bertiga. Siapa aja boleh Anda sebutkan? Ya, Mbak Leoni Lydia. Beliau adalah pakar IT dari ITB. Sekarang dosen di Bandung. Ya. Kemudian ada aktivis yang memang sudah beberapa kali mengajukan gugatan ke KIP. Ke KIP, oke. Ya. Bung Lukas ini
wartawan ya, tokoh independen. Beliau adalah salah satu pendiri dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Saya ingin tanya ke Anda, Bung Lukas, kenapa Anda tiba-tiba sejak April ya, kok pengen tahu ijazah Pak Jokowi? Ada apa? Ya, karena insting jurnalistik ya. Oke. Itu satu. Kedua, rasa ingin tahu, curiosity. Nggak, insting apa? Anda bisa jelaskan itu? Ya, ini saya merasa ada sesuatu yang abnormal ya, anomali ya dari isu ijazah ini. Saya tidak tertarik ketika tahun 2022-2003, waktu itu kasusnya masih Bambang Tri sama Gus Nur. Bagi saya termasuk yang menganggap isu itu saat itu what the hell itu. Artinya ya saya anggap itu terlalu sumir gitu. Nyari-nyari lah waktu itu mungkin. Tapi kemudian ketika ini mungkin kesalahan terbesar dari kubu Jokowi ini adalah mencoba memposting foto atau foto ijazah Jokowi X. Itu yang diklaim itu ijazah aslinya, dan kemudian memancing orang untuk tahu. Nah, kebetulan kawan-kawan kita itu si Roy Surya dan yang lain kemudian meneliti kan. Nah, dari penelitian itu kan terjadi debat wacana publik. Terlepas dari benar salahnya ya, dari forensik hasil temuan-temuan itu. Nah, ini menarik ya, sebagai insting jurnalistik saya dan juga teman-teman Mbak Leoni yang pakar IT kan juga tahu lah. Nah, kemudian kita memutuskan mari kita coba lacak ini. Sebentar, insting Anda ada kecurigaan bahwa ijazah itu belum tentu asli? Iya. Iya. Dan oleh karena itu Anda dengan gigi bersama dengan ahli IT dari ITB tadi, Institut Teknologi Bandung, Anda mencari mulai step by step untuk kemudian mencari tahu. Yang pertama adalah mencari dari sumber primer, minta ke UGM, salinan-salinannya, legalisirannya. Ketika Juli kami kirim surat ke UGM segera menjawab, langsung menjawab dalam beberapa hari. Tapi jawabannya yang kemarin menjadi sedikit skandal ya di sidang KIP, karena jawaban pertama itu melalui email, tidak ditandatangani, tidak ada kop surat, yang itu dipersoalkan oleh Majelis Komisioner KIP kan. Jadi seolah-olah tidak sah gitu. Iya, kan ditanyakan lah ini apa betul ini dari UGM. Tapi itu betul sebenarnya. Karena orang UGM yang ngasih. Ya, karena memang itu dikirim dari email UGM. UGM yang datang siapa waktu itu? Saya nggak tahu namanya. Tapi salah satu pejabatnya? 3 orang ya. 3 orang. Staf pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, yang menarik adalah ketika jawaban surat kami yang pertama itu dijawab dengan cepat, tapi tidak ada isinya kecuali bahwa UGM tidak menguasai dokumen tersebut. Dari seluruh 20-nya ada. Termasuk legalisirnya, fotokopi legalisirnya tidak ada. Ya, yang legalisir ijazah itu diberi dalih bahwa dokumen tersebut sedang tidak dikuasai kami karena sedang kami dikirim ke Polda Metro Jaya. Nah, kemudian beberapa data-data dokumen SOP, kemudian juga data-data yang lain itu mereka bilang kami tidak mempunyai. Alasannya? Tidak ada alasan bahwa mereka tidak punya SOP itu. Kan kemarin UGM sama sekali tidak punya salinan ijazah Pak Jokowi. Tidak bilang begitu. Kalau salinan ijazah dikuasakan ke Polda Metro Jaya. Sudah tidak ada di UGM saat ini. Tidak. Jadi UGM tidak punya bahkan salinannya, itu yang mengherankan kami. Nah, ketika jawabannya yang begitu unik, kami kemudian mengajukan sesuai prosedur keberatan. Kita kirimi surat lagi. Kami antara lain minta bukti penyerahan dokumen itu ke Polda Metro Jaya. Antara lain sambil tetap meminta dokumen yang lain. Nah, kami mendapat surat jawaban yang menarik. Surat itu langsung dijawab dan dilampirkan dokumen serah terima dokumen dari Polda Metro Jaya yang jumlahnya sangat banyak, tetapi seperti yang kemarin kita tunjukkan, hampir seluruh halaman surat atau dokumen serah terima dokumen itu di black out, istilah saya, dihitamkan, disensor. Jadi sama aja tidak memberikan apa-apa. Nah, itu kemarin betul-betul dipersoalkan dan membuat heran banyak pihak kan. Nah, yang kemudian yang lain kemudian KPU Solo ya, yang Solo juga kontroversial adalah karena telat menjawab lebih dari sebulan, mereka lupa rupanya atau ketelingsut surat email kami, dan baru dijawab lebih dari sebulan setelah kami kirim.
Dan jawabannya ada 11 poin. Yang paling menarik dan kontroversial adalah poin ke-10. Apa itu? Yang menyebutkan bahwa sebagian dokumen yang kami minta, termasuk dugaan kami salinan ijazah, itu sudah dimusnahkan. Tapi kan sudah dibantah hari ini oleh KPU Solo. Bukan ijazahnya yang dimusnahkan, tapi nomornya. Itu yang disampaikan oleh KPU Solo. Tapi waktu KIP kemarin ini sekaligus saksi, Anda kan saksi juga di sana ya, menghadiri sidangnya. Yang dikatakan KPU Solo sudah dimusnahkan adalah ijazahnya, salinan ijazahnya. Tidak begitu juga. Makanya kan kemarin itu dalam sidang agak membingungkan sebenarnya. Karena kan Anda sendiri nggak jadi bingung? Iya, karena PPID Solo, staf PPID Solo ketika diminta maju oleh hakim komisioner untuk menjelaskan ini yang dimusnahkan apa, dia nggak bisa menjawab karena dia nggak tahu. Kemudian ada nggak berita acara pemusnahannya? Dia juga nggak tahu. Kapan itu dimusnahkan? Juga nggak tahu. Ada nggak salinan ijazahnya? Sempat tanyakan nggak itu? Tidak di sidang. Tidak. Karena mereka memang tidak memberikan. Jadi pada waktu itu tidak salah ketika asumsinya adalah salinan ijazah yang dimusnahkan. Ya itu kesimpulan logis ya. Karena kan jawaban nomor 10 itu related ke jawaban sebelumnya yang ngomong soal ijazah. Oke. Jadi intinya semua yang kami minta itu umumnya soal salinan kami ijazah sudah dimusnahkan. Iya. Tapi memang tidak terinci, tidak dijelaskan apa yang dimusnahkan. Oke. Baik. Sebelum saya pindah, saya tanya pada Anda kan wartawan senior, Pak Jokowi udah selesai. Kenapa isu ijazah Pak Jokowi ini penting buat Anda? Ya, ini masuk bagian substansi ya. Kan ini judulnya ilmiah atau fitnah ya, soal ijazah. Saya bicara soal ilmiah saja ya. Soal fitnah biar pakar hukum dan para relawan ini yang suka saling fitnah ini. Saya ilmiah saja. Saya mendekati pakai dua pendekatan ya. Saya jurnalis, punya minat pada sains dan filsafat. Jadi menurut saya ini adalah satu blunder besar dari kubu Jokowi. Dan artinya begini, isu ijazah ini menurut saya bukan perdebatan polemik soal ijazah. Tapi ada meta perdebatannya. Di balik perdebatan itu sebenarnya adalah pertarungan antara kubu keterbukaan melawan kubu ketertutupan. Maksudnya? Atau kubu kerahasiaan. Oke. Ya karena yang satu ingin membuka, Roy Suryo CS ingin membuka misteri ijazah itu, sementara kubu Jokowi ingin menutup, setidaknya menutup di hadapan publik luas. Bahwa itu sudah dibuka di kroninya polisi dan lainnya itu soal lain. Tapi intinya sampai sekarang setelah 3 tahun, misteri itu belum terungkap. Nah itu satu ya. Jadi ini antara. Padahal menurut Anda nggak masalah harusnya dibuka. Seperti ya, Pak Arsul misalnya. Gini Bung, kejujuran itu kan sederhana. Kalau Anda dituduh dan Anda tidak merasa melakukan kesalahannya, tunjukkan aja bukti-bukti bahwa Anda tidak salah. Kalau Pak Jokowi memang punya ijazah itu, ijazah UGM lagi, universitas yang membanggakan, kenapa disembunyikan? Apa tujuannya? Apa motifnya? Nah, begini, ijazah itu kan selain membanggakan, juga bentuk satu pengakuan gitu. Kalau malu, ijazah kan bukan celana dalam yang bolong, yang malu untuk ditunjukkan ke publik. Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas ini motif ini. Dan ini kemarin saya di salah satu talkshow bilang bahwa Pak Jokowi langsung atau tidak langsung mempermainkan bangsa ini. Kenapa? Dengan isu ijazah. Karena tidak segera menunjukkan kalau memang asli. Kalau orang jujur dan punya asli, pasti harus ditunjukkan. Jadi tidak ada penjelasan psikologis, filosofis, dan ilmiah yang bisa membenarkan tidak maunya membuka. Bukan, tadi saya tertarik memainkan bangsa ini. Iya, ini saya. Sebentar, boleh nggak saya tanya, memainkan bangsa ini di mana maksudnya? Ya artinya dia kan mantan presiden 2 periode. Dia kan bukan Risa Khalid yang harus menyembunyikan praktek korupsi minyak dan atau para koruptor, para manipulator. Dia presiden dan harus diakui periode pertama dia itu banyak yang memuja dan mendukung. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Bung Refli Harun. Silakan. Jadi yang saya lanjutkan ya, bahwa ini bukan soal. Ini saya sedang bertanya karena menurut Bung Lukas, Pak Jokowi memainkan bangsa ini. Mempermainkan. Ya. Silakan. Ya. Ini nanti saya akan jawab. Jadi
tidak ada sedikit pun menurut saya kehambelan sebagai seorang mantan presiden yang dulu mengkampanyekan diri sebagai orang yang humble untuk berani secara terbuka menunjukkan. Tapi seperti orang Jumawa, karena mungkin berasumsi yang minta Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan mungkin dia tidak suka dengan 3 orang itu dan beberapa orang lain, dia merasa tidak perlu. Tapi itu kan bukan pertanyaan 3 orang itu saja. Ini pertanyaan rakyat Indonesia. Pertanyaan rakyat Indonesia. Dan pasti itu bukan pertanyaan relawan ya. Pertanyaan rakyat Indonesia yang non relawan Jokowi. Tapi relawan-relawan sekarang ini yang begitu gigih membela Pak Jokowi, ini kan relawan-relawan remah-remah roti kan? Maksudnya? Sorry to say ya, jangan bilang remah-remah roti, Mas. Sisa-sisa Laskar Pajang. Jangan bilang remah-remah roti, kita ada ini ya. Oke, kita relawan ini. Remah-remah daging. Bekerja tidak pernah katakan remah-remah roti. Oke, dan itu asumsi seperti itu tolong ditarik, Mas. Saya lanjutkan ya. Jadi maksudnya remah roti apa itu? Ya tadi? artinya maksudnya remah roti itu yang dibuat apa? Jadi dulu kan saya tahu karena lingkungan milieu saya, pergaulan sosial politik saya itu juga dulu pendukung Jokowi semua. Saya tidak pernah jadi relawan ya, tapi lingkungan pergaulan saya, aktivis, wartawan itu memang mendukung Jokowi saat itu. Vis-a-vis Prabowo. Karena asumsinya itu tadi. Jokowi mengkampanyekan diri, merakyat, sederhana, jujur, dan kita semua terbuai. Karena untuk pertama kali di Indonesia ada rakyat biasa bisa menduduki posisi presiden. Nah, kita semua senang waktu itu. Jadi saya kira 5 tahun pertama oke lah ya, ada sedikit apapun tapi masih oke waktu itu. Nah, kemudian kembali soal meta diskusi itu tadi ya. Jadi Enggak, saya tertarik karena pernyataannya agak serius saya. Memainkan bangsa ini itu harus dijelaskan, jangan ya, sampai kemudian terkait dengan analisis filosofis. Kan kita mau diskusi ilmiah. Ya, Bang Eman ya, ini harus menjelaskan kepada publik secara jelas. Urusan fitnah nanti. Karena ini juga sudah menyangkut dari dikatakan remah-remah perjuangan kita ini. Ya. Tadi saya bilang, kan tadinya jumlah jangan bicara gitu karena Anda ini juga sorry to say, walaupun beliau ini adalah senior jurnalis, ya kita juga baru tahu ini ada muncul, ya. Justru itu, kenapa saya selama ini tidak muncul? Saya tertarik kok bisa ada situasi kayak gini. Kalau jurnalis remah-remah penjelasannya begini. Kapan Anda tertarik kepada ijazah Pak Jokowi? Tadi April dari April baru kan? Berarti aja. Baru karena Anda sebelumnya kan belum ada untuk itu. Iya. Padahal 2020 ya Roy Suryo itu 24 Februari, 25 Februari sudah melaksanakan itu. Ya kan? Ini kan geger-gegeran ini kan 2025. Ini terlepas dari Bang Roy Suryo dia. Ya, jadi kan saya mau menarik benang merahnya itu. Ya, terus terang aja kalau Mas Eman tahu, kalau kita mungkin relawan nggak ada tahu, tapi kita tergelitik dikatakan bahwa perjuangan kita makanya saya jelasin kenapa saya buat remah-remah karena kan, ya kan dulu pada awalnya organisasi relawan Jokowi itu kalau tidak salah tercatat sampai 3.000 organisasi relawan. 2.800. Oke, mirip ya. Oh, saya melebihkan dikit. Oke, 2.800. Sekarang masih berapa yang begitu fanatik seperti Anda punya data? Kita ada data. Berapa? Kita ada. Pokoknya setengah lebih. Makanya saya disebut remah-remah. Kalau tadinya roti tawar itu banyak, sekarang tinggal dikit, itu poinnya. Loh, bagaimana Anda mengatakan bahwa itu tinggal dikit ya? Ini ya coba catatan ya. Beliau sudah step down. Kenapa semua relawan Jokowi, Prabowo, Gibran ya, bukan hanya Jokowi, Prabowo, Gibran. Ini kita tetap solid untuk itu. Karena kita punya tujuan mulia untuk itu. Bukan hanya yang dikatakan ya oleh Pak Lukas ya dengan teman-temannya yang dulu mengatakan bahwa saya ini pendukung Jokowi. Sekarang saya pengkhianat Jokowi. Bisa saya katakan itu? Benar kan? Saya katakan itu. Karena mengatakan remah-remah roti buat kita. Dunia saya bukan dunia. Nah, kalau Anda adalah dunia jurnalis, party cover both side. Itu paling penting kan begitu. Tapi kan Anda ini kan sudah keberpihakan untuk itu. Iya dong, tidak ada ya, dunia ini yang netral. Anda bukan jurnalis buat saya. Karena seorang jurnalis adalah cover both side. Selalu di tengah-tengah untuk mengatakan itu. Keberpihakan pada norma, prinsip, dan kebenaran. Dari mana Anda bisa mengatakan norma, prinsip, kebenaran? Ya. Kalau itu belum dicek di pengadilan.
Kalau Anda tujuannya adalah mengecek ijazah Pak Jokowi. Oleh karena Bang Lukas ini ingin membuka semua, minta dari UGM. Berarti belum ada kebenaran. Makanya ada kebenaran. Karena belum ada. Kebenaran hakikinya itu ada pada peradilan. Semua dari peradilan untuk itu. Kalau asli yang palsu kan? Itu kebenaran di kehakiman itu level kebenaran yang bersifat performatif. Artinya secara filosofis kebenaran filosofis itu tidak seperti itu. Hakim bisa disuap, pengadilan bisa dibeli. Jadi Anda tidak usah. Anda mengatakan mereka semua bisa disuap, bisa saja ya, karena ada kasus-kasusnya. Tetapi Nurani tidak bisa disuap. Betul, itu yang saya dan teman-teman sedang perjuangkan. Anda meyakinkan bahwa pergerakan Anda adalah gerakan Nurani, bukan pro kanan pro kiri. Betul, makanya kenapa tidak. Mana bisa gerakan Nurani ini berpihakan? Keberpihakan sudah jelas. Gimana keberpihakan ya? Coba dia kan bicara, ya udah mengatakan Pak Jokowi begini, ya kan? Dan mengatakan relawan Jokowi begini. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Sedangkan mereka ini bisa nggak saya satu konsep itu? Bisa nggak saya tidak diganggu 2 menit? Ya konsep meta. Oke, tidak diganggu 2 menit setelah kita yang satu ini. Kita akan sudah kembali saat lagi.